Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila pertemuan ke-13 atas nama Sri Wulan Ayuhmun dengan NIM D1A1211091. Kali ini saya akan membahas menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagian A, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. Keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analisis linguistik. Kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofische Grundlage daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya yaitu Paduka Tuan, Ketua yang Mulia. Saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan, Ketua minta dasar, minta filosofis Grundlage, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan, Ketua yang Mulia minta suatu Weltansch di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasari, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau Philosophische Grundlage. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan
dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Kedua, Pancasila sebagai Waldschanung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara filosofis Konrad. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia world view. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Leyton sebagaimana dikutip De Liang Gie. Bagian B, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, dikemukakan Titus Smith N. Nolan, yaitu tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau sekurit dan kenikmatan. Bagian B menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Istilah yang terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Keempat, landasan aksiologis Pancasila. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologis merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditenggarai Littlejohn and Foss yaitu dapatkan teori bebas dari nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung sila solidaritas dan kesetiakawanan.
Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Itulah hasil presentasi yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.